Hai semua, balik lagi bareng aku Agak. Yuk kita diskusi lagi. Pada kesempatan ini aku pengen membahas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul saat interview atau wawancara kerja. Yaitu terkait dengan pertanyaan ini. Jika Anda dapat kembali ke masa lalu, apa yang akan Anda lakukan? Pernah nggak teman-teman dapat pertanyaan ini? Atau bagi yang belum pernah, coba bayangkan, kalau dapat pertanyaan ini, jawabnya gimana? Yuk kita diskusi, ngobrol santai aja. Kalau teman-teman nonton videoku ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin selamat datang dan salam kenal. Silahkan explore aja semua informasi yang ada di channelku ini. Kalau misalkan teman-teman lagi belajar seputar karir, belajar dari playlistku aja. Dan kalau teman-teman di sini lagi nyari info loker, bisa cek di bagian komunitas. Kalau ada pertanyaan, langsung tuliskan di kolom komentar ya, teman-teman. Nanti kalau misalkan pengen diskusi lebih dalam, silahkan tonton video ini sampai habis. Di belakang aku akan taruh sosmedku biar teman-teman bisa hubungin aku secara lebih mudah. Jadi gini, teman-teman. Terkait dengan pertanyaan ini, mungkin sekali akan ditanyakan. Ini pertanyaan real yang pernah diperoleh sama salah satu temanku yang diberikan pada saat interview di perusahaan yang besar, multinasional, kayak gitu. Nah, sebenarnya pertanyaan ini tuh beberapa kali udah pernah muncul kayak gitu. Kita bisa bilang bahwa pertanyaan ini belum tentu muncul, tapi di sini tuh kayak ada sesuatu hal yang diuji dari teman-teman. Yaitu apa? Yaitu kemampuan untuk berpikir cepat, berpikir kritis, kronologis, analitis, kayak gitu. Terkait dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman pengen belajar dari channelku ya, silahkan cek ini terkait dengan interview. Cari playlist yang judulnya tes interview. Nanti semua video terkait interview HR atau user aku akan himpun di sini. Nanti silahkan dicek aja. Jadi gini, teman-teman. Pertanyaan ini, ap- apakah Anda bisa membayangkan apa yang akan terjadi kalau misalkan Anda punya kesempatan untuk kembali ke masa lalu? Jika Anda dapat kembali ke masa lalu, apa yang ingin Anda lakukan? Ini bentuk-bentuk lain, modifikasi dari pertanyaannya, teman-teman. Jadi di sini ingat ya, jangan pernah menghafal pertanyaan interview. Jadi interview itu bukan proses store hafalan. Jadi pahami dulu. Intinya sama. Kalau teman-teman bisa memutar waktu, kembali ke masa lalu, apa yang ingin dilakukan? Apa yang ingin diulangi? Apa yang ingin diperbaiki? Dan lain-lain. Kayak gitu. Coba bayangkan pertanyaan model-model ini. Nah, jadi gini, teman-teman, kita langsung to the point aja ke poinnya. Ini adalah kerangka berpikirnya ya yang ada di sini. Jadi gini, ada perusahaan, ada job seeker. Perusahaan mengeluarkan loker, gitu. Job seeker punya pengalaman. Nah, loker ini atau posisi yang lagi kosong ini, dia kan harus diisi oleh orang dengan kualifikasi dan kompetensi tertentu. Nah, orang yang punya pengalaman tadi, pasti dari pengalamannya juga akan menghasilkan kualifikasi dan kompetensi. Kalau kedua hal ini cocok, maka orang tersebut akan direkrut, kayak gitu. Kualifikasi dan kompetensi, silahkan teman-teman pahaminya itu kayak syarat dan prasyarat gitulah, paling simpel. Nah, kualifikasi dan kompetensi ini dari job seeker biasanya itu berasal dari ini, teman-teman. Pengalaman pendidikan, formal atau non-formal, pengalaman kerja kalau ada, magang, organisasi, dan lain-lain. Nah, ini adalah logika simpelnya. Lalu kalau misalkan berkaitan dengan kalau misalkan balik ke masa lalu, apa yang ingin Anda lakukan? Kalau teman-teman pengen memahami dan menjawab pertanyaan ini dengan simpel, maka saranku adalah hubungkan dengan ini, teman-teman. Landasan ini berkaitan dengan pendidikan, pengalaman kerja, organisasi, sertifikasi, magang, dan lain-lain. Buat apa? Cara ngubunginnya apa? Ini, teman-teman. Pengalaman ini dia akan menghasilkan kualifikasi dan kompetensi di atas. Nah, teman-teman itu membayangkan bisa ke masa lalu untuk melakukan apa? Jawabannya adalah untuk melakukan, nah ini teman-teman. Coba bayangkan 5 kata kunci itulah gitu. Lebih cepat. Coba bayangkan. Sesuatu lebih cepat, sesuatu lebih siap, sesuatu lebih baik, sesuatu lebih lama, sesuatu lebih kuat, kayak gitu. Jadi di sini itu adalah kembali ke masa lalu untuk melakukan apa? Kesamaan semuanya ini apa sih? Improvement gitu. Adanya peningkatan terhadap sesuatu gitu. Nah, ini terserah teman-teman mau gimana. Kalau mau simple, misalkan hubungkan dengan
pengetahuan tertentu. Misalkan, jadi teman-teman atau pengalaman tertentu gitu boleh. Jadi contoh jawabannya gini. Apabila saya dapat kembali ke masa lalu, maka saya ingin kembali mengunjungi diri saya di tingkat SMA kelas 10. Pada saat saya kembali di sana, saya ingin mengulangi proses belajar selama SMA dan nanti ke kuliah dengan lebih baik secara lebih optimal. Saya ingin pada saat saya bisa kembali ke momen kelas 1 atau 10 SMA, saya ingin untuk menjadi orang yang lebih rajin belajar bahasa asing. Saat ini saya merasa bahwa bahasa asing, khususnya bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, itu sangat berguna pada saat saya ingin bekerja di industri ini sebagai ini. Namun, kemampuan yang saya miliki saat ini itu adalah sesuatu yang saya pelajari sejak semester 4 di kuliah sampai dengan sekarang, yaitu waktunya sekitar 3 tahun. Tapi kalau misalkan saya bisa kembali ke masa lalu, saya ingin kembali ke kelas 10. Saya ingin memulai belajar dengan lebih serius bahasa Mandarin dan bahasa Inggris sejak kelas 10. Sehingga nanti kalau saya sampai di titik sekarang ini, bahasa Inggris dan bahasa Mandarin saya sudah jauh lebih baik. Dan itu akan bermanfaat pada saat saya diterima di sini sebagai seorang ini. Jadi teman-teman itu ngomongin apa? Lebih cepat. Lebih cepat mulai jadi lebih cepat pintar kayak gitu misalkan. Jadi itu teman-teman bisa bayangkan itu. Atau apalagi misalkan terkait dengan kesiapan tertentu misalkan atau sesuatu yang sifatnya itu lebih kuat gitu. Misalkan teman-teman bisa bilang gini, saat saya bisa kembali ke masa lalu, saya ingin kembali pada saat saya menjadi seorang staf operasional. Saya ingin kembali ke masa itu karena saat ini, saat saya sudah menjadi seorang manajer operasional, saya merasa bahwa saya harus memahami setiap kegiatan staf-staf saya detail-detailnya. Karena saya ingin pada saat kegiatan operasional itu, saya tidak hanya mendapatkan laporan atau report dari asisten manajer atau supervisor atau tim leader operasional, tapi saya harus memastikan setiap staf operasional itu mampu melakukannya dengan baik. Saya merasa bahwa saya perlu untuk kembali ke masa lalu pada saat saya masih menjadi seorang staf operasional agar saya bisa lebih paham, lebih siap terkait dengan kegiatan teknis operasional sehingga nantinya pada saat saya sudah menjadi seorang manajer operasional seperti sekarang, pemahaman saya terkait konsep-konsep operasional tadi sudah lebih baik. Kayak gitu. Ini cuma gambaran ya teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ada yang punya diksi atau bahasa yang lebih bagus kayak gitu. Teman-teman coba bayangkan. Kembali ke masa lalu untuk memulai sesuatu lebih cepat. Biar lebih cepat paham. Kayak gitu. Ada beberapa masukan juga atau sharing dari teman-teman yang menyatakan bahwa boleh nggak Kak kalau aku bilang aku pengen kembali ke masa lalu di mana aku pengen mengunjungi tidak cuma satu momen. Ini kan barusan dua contoh ini kan contoh terkait dengan saya ingin kembali dan memulai start di sini karena saya ingin belajar sesuatu dengan lebih cepat gitu. Tapi boleh nggak kalau kita kembali ke masa lalu tidak cuma di satu titik tuh ke beberapa titik. Nah, jawabanku ini juga boleh. Tapi saranku adalah nanti coba diksinya disusun teman-teman karena ini bahasanya akan sedikit lebih panjang dan ibaratnya jangan sampai kelihatan malah teman-teman itu bingung fokusnya tuh mau ke masa lalu tuh mau tadi memperbaiki apa, mengimprove apa gitu. Misalkan khususnya bagi teman-teman yang punya pengalaman kerja ya, ada jawaban kurang lebih kayak gini. Nanti aku pengen tahu pendapatnya teman-teman. Saya ingin kembali ke masa lalu pada saat pertama kali saya bekerja di perusahaan. Tapi saya ingin kembali ke masa lalu itu tidak hanya di satu titik, Pak. Saya ingin kembali ke masa lalu saya pada saat saya ada di peran-peran tertentu. Saya ingin kembali ke titik-titik di mana saya merasa bahwa di saat itu saya membuat suatu kesalahan, di mana dari kesalahan itu saya memang dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan. Tapi pada saat saya ingin kembali ke sana, saya ingin memperbaiki titik-titik itu agar tidak ada kesalahan atau kekurang efektifan di proses-proses saya sebelumnya. Kayak gitu. Boleh sih, tapi menurutku kalau aku pribadi ya, teman-teman milih beberapa titik sama teman-teman milih satu titik kayaknya lebih
meyakinkan satu titik gitu. Karena di situ teman-teman jadi bisa jawab secara fokus gitu. Ini sih sebenarnya pertanyaan ini tuh butuh spontanitas, tapi teman-teman bisa melihat dari sudut pandang gini. Kalau Anda diberikan waktu sedikit lebih panjang dan Anda punya keleluasaan untuk melakukan sesuatu pada masa lalu Anda, apa sih yang belum terwujud yang ingin Anda wujudkan? Nah, kayak gitu. Teman-teman boleh melihatnya di situ. Jadi teman-teman jadi gambarannya adalah tadi. Aku pengen memulai secara lebih awal. Biar apa? Biar aku lebih siap. Kenapa lebih siap? Biar hasilnya lebih baik. Kenapa kok hasilnya lebih baik? Biar dia bertahan lama. Lalu kenapa kok bisa bertahan lama? Biar perusahaanku ini dengan adanya kontribusiku jadi lebih kuat. Kayak gitu. Itu kalau mau gabungin 5 titik ini, teman-teman. Nah, sekarang coba yuk bayangkan, sesuaikan dengan pengalaman masing-masing. Kalau punyanya pengalaman pendidikan, balik ke pengalaman pendidikannya. Kalau punya pengalaman kerja organisasi, juga balikin dengan logika yang sama. Nah, paling itu dulu sudut pandangku, teman-teman. Kalau teman-teman di sini ada ide, aku terbuka banget. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Barangkali ada yang punya success story menjawab pertanyaan ini. Yuk kita belajar bareng bagi teman-teman yang baru lulus biar bisa belajar. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman pengen diskusi secara lebih lanjut, silahkan hubungi aku lewat sosmedku yang ada di sini ya, teman-teman ya. Biar kita bisa, yuk kita improve bareng. Di sini aku juga masih banyak belajar. Aku seneng banget kalau teman-teman banyak inputan. Dan kalau misalkan teman-teman pengen, Kak, ayo bahas ini, tinggal tuliskan aja di kolom komentar. Nanti kalau aku ada waktu, aku punya ilmunya, aku akan berbagi soal itu. Oke, paling sementara dari aku itu dulu ya. Semoga membantu, semoga bermanfaat, dan teman-teman yang akan menghadapi interview, semoga dilancarkan. Terima kasih dan sukses selalu.